Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Givari, NIM 1808736, ingin mempresentasikan fisiologi jantung dan olahraga. Sebelumnya, mengapa olahraga dan jantung itu memiliki kaitan yang sangat erat? Itu karena dengan jantung merupakan organ vital yang memasok kebutuhan darah di seluruh tubuh. Dengan meningkatnya aktivitas fisik seseorang, maka kebutuhan darah yang mengandung oksigen akan juga semakin besar. Maka dari itu, jantung itu sangat berkaitan erat dengan aktivitas olahraga. Lanjut ke materi, yang pertama kita bahas yaitu mengenai pengertian denyut nadi, stroke volume, dan cardiac output. Pertama itu mengenai denyut nadi atau detak jantung. Denyut nadi adalah tanda penting dalam bidang medis yang bermanfaat untuk mengevaluasi dengan cepat kesehatan atau mengetahui kebugaran seseorang. Denyut jantung ini tak hanya menandakan kondisi jantung saja, ia juga bisa menjadi pertanda kesehatan ginjal pada masa yang akan datang. Nah, dalam satu penelitian, denyut jantung yang lemah dapat disinyalir dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal. Pembahasan yang kedua yaitu pembahasan mengenai stroke volume. Apa itu stroke volume? Nah, stroke volume itu adalah sejumlah darah yang dipompa jantung per denyut nadi. Nah, stroke volume ini dipengaruhi oleh kekuatan kontraksi otot jantung, terutama pada ventrikel. Perbedaan antara stroke volume laki-laki yang tidak terlatih dengan laki-laki yang terlatih, dan juga atlet laki-laki yang berlatih keras. Pada laki-laki yang tidak terlatih, stroke volumenya cenderung di antara 70-90 ml per denyut nadi. Sedangkan laki-laki yang terlatih, stroke volumenya cenderung antara 100-120 ml dan juga bisa saja 150-170 ml per denyut nadi. Nah, sedangkan atlet yang terlatih itu dapat mencapai 200 ml per denyut nadi. Ke pembahasan ketiga yaitu cardiac output. Nah, cardiac output ini adalah banyaknya darah yang dikeluarkan ventrikel kiri ke dalam aorta setiap menitnya. Biasanya untuk cardiac output ini pada umumnya yaitu stroke volume dikalikan dengan frekuensi jantung per menitnya. Ke materi berikutnya mengenai apa pengaruh olahraga terhadap kinerja jantung. Nah, pada saat berolahraga, jantung dan sistem peredaran darah harus bekerja lebih banyak dengan detak nadi yang semakin cepat dan tekanan darah akan meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrien yang semakin meningkat, dijaringan dengan sisa hasil metabolitan yang banyak seperti asam laktat dan benda-benda keton. Cara mengukur denyut nadi yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu, saya akan menjelaskan yang pertama itu, tempel dan tekankan 3 jari di pergelangan tangan. Nah, yang kedua yaitu temukan denyut nadi kita. Nah, apabila sudah ketemu, mulailah berhitung. Hitung denyut nadi selama 15 detik atau 10 detik. Nah, apabila Anda menghitungnya selama 15 detik, maka dikalikan 4. Dan apabila menghitungnya selama 10 detik, itu akan dikalikan 6. Normalnya, denyut nadi orang dewasa yaitu 60-100 per menit. Sedangkan denyut nadi maksimal 220 dikurangkan dengan umur. Nah, apabila sudah ditentukan denyut nadinya, maka bisa juga ditentukan zona latihannya atau training zone, yaitu yang mana tingkat intensitas di mana Anda bisa berolahraga. Itu biasanya 70% sampai 85% dari denyut nadi maksimal tersebut. Berikut akan saya paparkan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu manfaat olahraga ini salah satunya yaitu meningkatkan kerja jantung dan pembuluh darah. Respon fisiologis terhadap olahraga adalah meningkatnya curah jantung yang akan disertai meningkatnya distribusi oksigen ke bagian tubuh yang membutuhkan. Sedangkan pada bagian-bagian yang kurang memerlukan oksigen
akan terjadi verkonstruksi. Misal traktus digestivus, meningkatnya curah jantung pasti akan berpengaruh terhadap tekanan darah. Nah, sedangkan latihan fisik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar latihan fisik. Nah, itu akan memberikan pengaruh yang baik terhadap tubuh, yaitu terjadinya peningkatan kualitas fisik. Baik, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.